Hai guys, kali ini saya akan menceritakan tentang biografi Setva. Oke, Setva lahir pada tahun 1975 di Kampung Anik, di sebuah desa kecil yang dikelilingi alam yang asri, sawah yang membentang, dan sungai jernih yang mengalir tenang. Ia tumbuh dalam pelukan keluarga yang penuh cinta. Meskipun kehidupan masa itu serba terbatas, Kampung Anik dengan segala kesederhanaannya menjadi tempat pertama Setva belajar tentang arti kehidupan, tentang kebersamaan, keteguhan, dan kejujuran. Sebagai anak kedua dari 11 bersaudara, sejak dini Setva terbiasa membantu orang tua di rumah dari mengurus adik-adiknya, menimba air, hingga membantu memasak di dapur. Semua dilakukannya dengan hati yang ringan. Sikap tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap keluarga sudah terlihat bahkan sebelum ia mengenal dunia luar. Pada tahun 1982, pada awal perjalanan pendidikannya, dengan tas dari kain dan sepatu yang dipakai hanya pada acara penting, ia melangkahkan kaki ke bangku sekolah dasar. Sekolah terletak cukup jauh dari rumah, dan ia harus berjalan kaki setiap harinya, melewati jalan berbatu, sawah, bahkan sungai. Namun tak sedikit pun keluhan keluar dari mulutnya, justru ia menjalaninya dengan semangat luar biasa karena ia percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan. 7 tahun kemudian, ia melanjutkan ke SMP pada tahun 1989. Pada masa itu, tidak banyak anak perempuan di kampungnya yang bisa melanjutkan sekolah. Tapi Shetva tidak menyerah. Dengan dukungan keluarga dan tekad yang kuat, ia membuktikan bahwa perempuan juga bisa bermimpi dan berjuang. Pada tahun 1992, ia menapaki pendidikan di SMK, sebuah langkah besar dalam hidupnya. Di sana ia tidak hanya belajar keterampilan praktis, tapi juga mengenal dunia luar yang lebih luas, penuh tantangan dan penuh harapan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, kehidupan membawanya jauh dari kampung halamannya. Ia pernah tinggal di Papua Nugini, sebuah negeri yang jauh dari segala hal yang ia kenal. Namun hidup di negara asing tidaklah mudah. Ia harus menyesuaikan diri dengan bahasa baru, budaya baru, bahkan dengan cara yang sangat berbeda. Namun pengalaman itu justru menjadi titik balik dari dalam hidupnya. Ia belajar untuk menjadi lebih mandiri, lebih terbuka, dan lebih kuat dalam menghadapi rintangan. Di Papua, Setva belajar banyak hal tentang arti kesabaran dan ketahanan. Ia tidak hanya menjadi saksi dari kehidupan yang berbeda, ia juga tetap ikut menjadi bagian di dalamnya, berinteraksi, bersosialisasi, dan belajar menghargai perbedaan. Tak jarang ia merasa rindu akan rumah, akan kampung Anik yang damai. Namun, kerinduan itu menjadi bahan bakar untuk terus melangkah maju. Sekembalinya ke tanah air, Shetva pulang dengan banyak pelajaran hidup. Ia menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijak, dan memiliki pandangan luas terhadap kehidupan. Ia menikah, membangun keluarga, dan menjadi ibu yang penuh kasih dalam keseharian. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang namun tegas, sederhana namun kuat, dan menjadi tempat bertanya dan bersandar bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kini, Shetva tidak hanya menjadi ibu dalam arti biologis, tapi juga ibu dalam makna yang lebih luas, seorang pembimbing, pelindung, dan pilar yang menopang keluarganya. Kisah hidupnya yang dimulai dari kampung kecil bernama Anik hingga negeri jauh, Papua Nugini, adalah bukti bahwa seorang perempuan bisa melampaui batas-batas ruang, budaya, dan keadaan, asal ia memiliki tekad dan cinta yang tulus dalam hatinya. Sekian saja guys, terima kasih.